Berikut disampaikan biografi dari tokoh hukum terkenal yaitu Cicero. Filsafat dan retorika Yunani pindah sepenuhnya ke dalam bahasa Latin untuk pertama kalinya dalam pidato, surat, dan dialog Cicero 1643 SM. Orator terbesar dari akhir Republik Romawi, seorang pengacara brilian, dan pertama dari keluarganya untuk mencapai kantor Romawi. Cicero adalah salah satu tokoh politik terkemuka era Julius Caesar, Pompei, Mark Anton, dan Octavianus. Serangkaian aliansi yang salah menilai membuatnya diasingkan dan akhirnya dibunuh. Tetapi tulisan-tulisan Cicero hampir tidak berkurang pengaruhnya selama berabad-abad. Melalui dia para pemikir Renaissance dan pencerahan menemukan kekayaan retorika dan filsafat klasik. Cicero, kehidupan awal, pendidikan, masuk ke politik. Marcus Tullius Cicero lahir di kota perbukitan Arpinum, sekitar 60 mil tenggara Roma. Ayahnya, anggota kaya dari Ordo Berkuda, dibayar untuk mendidik Cicero dan adiknya dalam filsafat dan retorika di Roma dan Yunani. Setelah dinas militer singkat, ia belajar hukum Romawi di bawah Quintus Mucius Scaevola. Cicero secara terbuka memperdebatkan kasus hukum pertamanya pada tahun 81 SM, berhasil membelah seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan berencana rekan dekat Cicero. Marcus Tullius Tiro, kolektor banyak suratnya, pernah dimiliki oleh keluarga Cicero. Dia dibebaskan pada 53 SM. Cicero menyatakan, menjadi teman kita, bukan budak kita. Dia juga, biografi Plato, filsuf Yunani yang mengembangkan sejarah pemikiran Barat. Cicero terpilih sebagai quaestor pada tahun 75, pretor pada tahun 66, dan konsul pada tahun 63. Pria termuda yang pernah mencapai pangkat itu tanpa berasal dari keluarga politik. Selama masa jabatannya sebagai konsul, ia menggagalkan konspirasi Catilini untuk menggulingkan republik. Namun, setelahnya, dia menyetujui eksekusi ringkasan konspirator kunci, sebuah pelanggaran hukum Romawi yang membuatnya rentan terhadap penuntutan dan mengirimnya ke pengasingan. Cicero, aliansi, pengasingan, dan kematian. Selama pengasingannya, Cicero menolak tawaran dari Caesar yang mungkin melindunginya, lebih memilih kemerdekaan politik daripada peran dalam triumvirat pertama. Cicero sedang jauh dari Roma ketika perang saudara antara Caesar dan Pompei pecah. Dia menyelaraskan dirinya dengan Pompei dan kemudian menghadapi pengasingan lain ketika Caesar memenangkan perang. Dengan hati-hati kembali ke Roma untuk menerima pengampunan diktator. Baca juga biografi Augustus, Kaisar Romawi pertama, Forum Romawi. Cicero tidak diminta untuk bergabung dengan konspirasi untuk membunuh Caesar pada tahun 44 SM. Tetapi dia dengan cepat merayakannya setelah fakta. Dalam pertikaian, setelah kematian Caesar, Cicero melakukan upaya singkat untuk beraliansi dengan tokoh-tokoh kunci. Pertama-tama membelah Mark Anton di hadapan senat, dan kemudian mencela dia sebagai musuh publik dalam serangkaian pidato yang menyakitkan. Untuk beberapa waktu, ia mendukung Octavianus pemula. Tetapi ketika Anton, Octavian, dan Lepidus bersekutu di 43 untuk membentuk triumvirat kedua, nasib Cicero diselesaikan. Anton mengatur agar dia dinyatakan sebagai musuh publik. Baca juga biografi Julius Caesar, jenderal Romawi dan negarawan Julius Caesar yang mengubah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi yang kuat. Cicero ditangkap dan dibunuh oleh tentara Anton, yang dikatakan telah memenggal kepala dan tangan kanannya dan membawanya untuk dipamerkan di Roma. Balas dendam Anton atas pidato dan tulisan Cicero. Tulisan dan oratorium. Cicero adalah salah satu penulis Romawi paling produktif dan jumlah pidato, surat, dan risalahnya yang bertahan hingga era modern adalah bukti kekagumannya dari generasi ke generasi. Bagi Cicero, pemahaman filosofis adalah kebajikan terpenting seorang orator. Dia sangat dipengaruhi oleh pelatihannya sendiri di 3 aliran filsafat Yunani, Stoicisme Lucius Aelius Stilo dan Didotus, Epicuranisme Phaedrus, dan pendekatan skeptis Philo dari Larissa, kepala akademi baru. Cicero biasanya berpihak pada Stoa, yang menghargai kebajikan dan pelayanan, daripada Epicurean yang menyukai kesenangan. Tetapi pelatihan akademik barunya memperlengkapinya
untuk menggabungkan unsur-unsur dari berbagai aliran filosofis agar sesuai dengan situasi tertentu. Cicero menawarkan sedikit filosofi barunya sendiri, tetapi merupakan penerjemah yang tiada tara, menerjemahkan ide-ide Yunani ke dalam bahasa Latin yang fasih. Kontribusi tak tertandingi lainnya adalah korespondensinya, lebih dari 900 suratnya bertahan, termasuk semuanya. Mulai dari kiriman resmi hingga catatan santai hingga teman dan keluarga, banyak dari apa yang diketahui tentang politik dan masyarakat pada zamannya diketahui karena korespondensi Cicero. Beberapa suratnya ditulis untuk diterbitkan. Jadi Cicero memberikan kebebasan untuk kegembiraan, ketakutan, dan frustrasinya. Warisan Cicero, perintah inventif Cicero tentang prosa Latin, memberikan model bagi generasi buku teks dan tata bahasa. Para bapak gereja mengeksplorasi filsafat Yunani melalui terjemahan Cicero, dan banyak sejarawan memperkirakan dimulainya Renaissance hingga penemuan kembali surat-surat Cicero oleh Petrarch pada tahun 1345. Pemikir pencerahan termasuk John Locke, David Hume, Montesquieu, dan Thomas Jefferson semuanya meminjam pemikiran dan pergantian frasa dari Cicero. Kritikus abad pertama Quintilian mengatakan bahwa Cicero adalah nama bukan dari seorang pria, tetapi dari kefasihan itu sendiri.